acara konferensi pers pada siang hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan ikuti bersama jalannya sesi acara foto bersama, dan foto ini juga pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan konferensi pers terkait pengungkapan peredaran gelap narkotika di Bali menjelang event Jakarta Warehouse atau DWP. Jadi menjelang acara itu dilaksanakan. Penindakan yang kami lakukan tidak berada dalam area pada saat event DWP dilaksanakan. Itu tolong dikutip di garis bawah ya kan. Baik, terima kasih. Penindakan secara tegas terhadap peredaran gelap narkoba tidak henti-hentinya dilakukan oleh jajaran reserse narkoba Polri beserta stakeholder terkait. Upaya penindakan ini tentunya tidak dilakukan secara tebang pilih, mulai dari hulu ke hilir, perbatasan negara hingga kota-kota besar, maupun kegiatan-kegiatan yang secara terselubung hingga pada kegiatan masyarakat yang berpotensi tinggi akan dimanfaatkan oleh jaringan peredaran gelap narkoba. Operasi ini sejalan dengan misi AFTA kita dalam rangka mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui sasaran prioritas keempat, yaitu program pemerintah, yaitu pencegahan dan pemberantasan narkoba. Jakarta Warehouse yang kita singkat jadi DWP adalah festival musik tahunan terbesar di Asia Tenggara yang pada tahun ini digelar pada tanggal 12 sampai dengan 14 Desember 2025 di Garuda Wisnu Kencana Culture Park Bali dengan total pengunjung kurang lebih 25.000 pengunjung. Kegiatan ini tentunya memiliki mobilitas tinggi dan pengunjung lintas negara sehingga sangat berpotensi dimanfaatkan oleh jaringan narkoba, menjadikan sasaran wisatawan dan pengunjung konser apabila peredaran gelap narkoba tersebut berhasil menyebar ke tangan pengunjung. Tentunya akan menjadi penilaian buruk bagi negara kita di mata dunia internasional. Pada tanggal 9 sampai dengan 14 Desember 2025, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri bersama dengan kantor wilayah Bea Cukai Bali Nusra berhasil menggagalkan peredaran gelap narkoba yang rencananya akan diedarkan pada event atau acara DWP 2025 di GWK Culture Park Bali. Dilanjutkan dengan pengembangan sampai dengan tanggal 18 Desember 2025 untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba yang melibatkan warga negara asing, dan terus dilakukan pendalaman guna memutus rantai jaringan narkoba yang masih beroperasi. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa rangkaian penindakan terhadap bandar peredaran gelap narkoba pada event tersebut dilakukan beberapa hari sebelum dimulai acara DWP. Adapun tersangka dan barang bukti yang berhasil diamankan adalah sebagai berikut. Secara garis besar, kita mengamankan 6 sindikat, yang mana masing-masing sindikat akan kami jelaskan. Terdapat 6 sindikat yang terjaring dalam penindakan operasi ini dengan total tersangka sebanyak 17 orang dan 7 orang masih DPO. Baik, yang pertama, sindikat pertama terdiri dari 2 orang tersangka dan 1 orang DPO. Tersangka pertama kami sebut inisial G, berperan sebagai kurir, kita sebut sebagai tersangka. Kemudian inisial AA berperan sebagai kurir, kita sebut tersangka 2. Kemudian ada inisial RA yang saat ini masih DPO, berperan sebagai pengendali kurir. Dan dari sindikat pertama ini kita amankan barang bukti berupa yang pertama sabu 31.008 gram atau kurang lebih 31 kg sabu. Kemudian yang kedua ekstasi sejumlah 796 butir ekstasi. Happy water 135 gram. Ketamin 1066 gram, sekitar 1 kilogram ketamin. Kemudian kita amankan sindikat 2, terdiri dari 5 orang tersangka dan 2 orang DPO. Untuk tersangka, yang pertama adalah DF, berperan sebagai pengedar, kita sebut tersangka 3. Kemudian EA, berperan sebagai penyedia barang, kita sebut tersangka 4. Kemudian MS, berperan sebagai komplotan sindikat, kita sebut tersangka 5.
Selanjutnya AJR berperan sebagai penyedia barang, kita sebut tersangka 6. Berikutnya MGB berperan sebagai pengedar, kita sebut tersangka 7. Kemudian TDS yang saat ini masih DPO berperan sebagai penyedia barang. Selanjutnya P juga masih DPO berperan sebagai penyedia barang. Dari sindikat 2 berhasil kita amankan barang bukti berupa yang pertama kokain seberat 6,53 gram, kemudian MDMA 8,29 gram, ekstasi 12 butir, ganja 6,48 gram. Berikutnya kita amankan sindikat ketiga terdiri dari 1 orang tersangka dan 2 orang DPO. Atas nama inisial AS berperan sebagai pengedar. Selanjutnya kita sebut tersangka 8. Berikutnya ECA masih DPO berperan sebagai penyedia barang. Berikutnya AGF masih DPO berperan sebagai supplier barang. Barang bukti yang diamankan berupa yang pertama kokain seberat 11,6 gram, kemudian ekstasi 45 butir. 2 barang bukti itu aja diamankan dari sindikat 3. Berikutnya sindikat 4 terdiri dari 6 orang tersangka, yaitu NPO berperan sebagai pengedar, kita sebut tersangka 9. Berikutnya ANG berperan sebagai penyedia barang, kita sebut tersangka 10. Berikutnya GP berperan sebagai pengedar, kita sebut tersangka 11. Berikutnya SAP berperan sebagai penyedia dan clandestine lab, kita sebut tersangka 12. Berikutnya SAW berperan sebagai pembantu distribusi barang, kita sebut tersangka 13. Berikutnya MA, nah ini merupakan warga negara asing dari warga negara Peru, berperan sebagai penyedia barang, kita sebut tersangka 14. Dari sindikat keempat, dari sindikat 4 tersebut kita amankan barang bukti berupa yang pertama kokain 14,99 gram, kemudian MDMA 12,8 gram, ekstasi 35,5 butir, ekstasi serbuk 5,02 gram, ganja 30,44 gram, ketamin 11,72 gram. Berikutnya dari sindikat 5 terdiri dari 2 orang tersangka dan 1 orang DPO. Yang pertama inisial KAK berperan sebagai penyedia barang, kita sebut tersangka 15. Selanjutnya TP berperan sebagai pengedar, kita sebut tersangka 16. Berikutnya JHA yang saat ini masih DPO berperan sebagai penyedia barang. Dari sindikat 5 ini kita amankan barang bukti berupa sabu 1,53 gram, ekstasi 3 butir, ekstasi bentuk kapsul 3 gram, ekstasi bubuk 15,26 gram. Selanjutnya sindikat ke-6 terdiri dari 1 orang tersangka dan 1 orang DPO, yakni inisial RC berperan sebagai pengedar, kita sebut tersangka 17. Kemudian inisial IS masih DPO berperan sebagai pengendali barang. Barang bukti yang kita amankan dari sindikat 6 ini adalah ekstasi sebanyak 65 butir, kemudian H5 sebanyak 3,5 butir. Sehingga dengan total tersangka sebanyak 17 orang terdiri dari 1 orang warga negara asing dan 16 warga negara Indonesia dengan rincian 10 WNI laki-laki dan 6 WNI perempuan. Modus yang digunakan oleh jaringan tersebut ada beberapa. Pertama adalah menggunakan sistem tempel dan sistem COD atau cash on delivery, dan juga sistem transaksi melalui perbankan. Sistem tempel adalah suatu sistem di mana para pelaku peredaran narkoba akan meletakkan barang bukti narkoba maupun uang sebagai pembayaran di suatu tempat
lalu didokumentasikan melalui foto dan video, serta diberikan keterangan lokasi untuk kemudian diambil oleh penerima atau pembeli. Sistem ini bertujuan untuk menghindari pelacakan dari petugas kepolisian. Sistem kedua adalah sistem COD atau cash on delivery. Dilakukan seperti pada umumnya, di mana pengirim dan penerima bertemu secara langsung untuk melakukan pertukaran antara barang dan uang secara langsung. Sistem ketiga adalah sistem transaksi melalui perbankan, di mana dilakukan cara melakukan pembelian kepada penyedia narkoba dengan cara mentransfer ke rekening perbankan milik penyedia narkoba atau milik orang lain yang diduga dikuasai oleh penyedia narkoba. Selanjutnya barang bukti narkoba tersebut diantar ke pembeli atau diletakkan di suatu tempat oleh kurir narkoba. Dalam penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba sebelum event DWP Bali 2025, diduga para tersangka yang sudah diamankan terlibat dalam jaringan lintas provinsi, diantaranya jaringan Jakarta, Surabaya, Bali, serta jaringan lintas negara, yaitu warga negara asing. Berikut kami rekapitulasi hasil barang bukti yang diamankan dalam operasi tersebut. Total dalam operasi ini kita amankan barang bukti pertama, sabu seberat 9,53 gram atau 31 kg sabu. Kemudian pil ekstasi sebanyak 956,5 butir. Ekstasi serbuk sejumlah 23,59 gram. Happy water 135 gram. Ketamin 1077,72 gram atau 1 kg lebih. Untuk kokain 33,12 gram. MDMA 21,09 gram. Ganja 36,92 gram, Happy Five 3,5 butir. Ini yang cukup penting rekan-rekan, karena ini penghitungan. Total estimasi harga apabila barang bukti tersebut beredar pada pasar gelap narkoba senilai 60 miliar 508 juta 691.680 rupiah. Kemudian dari hasil pengungkapan ini, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri bersama dengan Kantor Wilayah Bea Cukai Bali Musra dan Kantor KPU Tipe C Bea Cukai Soekarno-Hatta berhasil menyelamatkan 162.202 jiwa. Kami ulangi, 162.202 jiwa. Atas perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, maka akan didakwa oleh pasal-pasal tentunya disesuaikan dengan perbuatan terkait dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Pesan moral yang terpenting dari press release ini adalah rekan-rekan, kita tidak mengungkit kejadian ini karena DWP akan selalu dilaksanakan di wilayah Indonesia. Tentunya itu juga hal yang baik bila dilihat dari berbagai aspek. Tahun lalu kita melihat bahwa penanganan terhadap acara DWP kurang maksimal sehingga menimbulkan kontraproduktif terhadap Polri. Saat ini kita berubah CB dan ini akan menjadi acuan ke depan terhadap pengamanan event besar nasional yang berpotensi dimanfaatkan oleh jaringan-jaringan narkoba untuk mendapat keuntungan. Nilai positifnya itu, selain itu, terkait dengan kegiatan Nataru, kita juga instruksikan kepada seluruh jajaran narkoba wilayah secara kumulatif dan sinergi. Tentu Polri melakukan operasi Nataru khusus kepada jajaran narkoba akan lebih meningkatkan pengawasan dan mitigasi terhadap tempat-tempat, objek wisata, tempat hiburan, atau berbagai hal yang dimungkinkan memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok peredaran gelap narkoba memanfaatkan event tersebut. Demikian, sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Selesai. Terima kasih. 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Silakan yang berupa video. Ayo persilakan, kami berikan waktu untuk mengambil video.